Menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita perlu menyiapkan fondasi siswa untuk menghadapi tantangan. Untuk itu, anak-anak perlu mengasah kemampuan memecahkan masalah kompleks melalui berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arifin, guru UPT SD Negeri Temandang 1, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Berpikir komputasional berarti siswa memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah dengan melibatkan langkah-langkah sistematis dan logis, menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional sebenarnya sudah dekat dengan kehidupan anak-anak, bahkan di pedesaan. Misalnya, saat berangkat sekolah, mereka menyusun urutan kegiatan, bangun tidur, mandi, sarapan, lalu berangkat. Itu contoh membuat algoritma. Ketika membuat kerajinan tangan, pekerjaan besar dipecah menjadi kecil-kecil. Menyiapkan bahan, memotong, merangkai, lalu menyusun hingga jadi. Menyapu kelas juga dilakukan dari satu sisi ke sisi yang lain secara teratur, itu berpikir sistematis. Bermain kelereng atau gebak sodor pun mengajarkan anak mengenali pola dan strategi. Jadi, berpikir komputasional bukan hanya soal komputer, tapi juga bagian dari aktivitas sehari-hari. Melalui pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kemampuan ini dilatih lebih terarah agar anak-anak siap menghadapi tantangan di era digital. Dalam berpikir komputasional, di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, tentu ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Yang pertama, keterbatasan fasilitas di sekolah. Khususnya di sekolah kami, perangkat komputer, laptop, dan jaringan internet masih terbatas. Karena itu, menjadi tantangan yang besar dalam proses pembelajaran. Tantangan berikutnya adalah pemahaman siswa. Berpikir komputasional merupakan hal baru bagi mereka. Anak-anak perlu dibimbing agar terbiasa berpikir teratur, logis, dan sistematis. Kemudian, ada juga tantangan motivasi belajar. Tidak semua siswa langsung tertarik dengan coding dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, guru dituntut kreatif, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan melalui proyek, bermain, atau aktivitas yang dekat dengan anak. Dan yang terakhir adalah dukungan orang tua serta lingkungan. Masih ada anggapan bahwa coding dan kecerdasan artifisial itu kurang penting. Padahal, dukungan orang tua akan sangat membantu keberhasilan anak dalam belajar. Dalam pembelajaran coding dan KA, kami berusaha memberikan materi berpikir komputasional yang menyenangkan untuk siswa. Yang pertama, dekomposisi. Kami mengajak siswa bermain peran, yaitu memprogram robot manusia dan bermain gobak sodor. Kemudian, rekognisi pola, menggunakan game shape pattern yang ada di internet. Yang ketiga, abstraksi. Siswa mengerjakan permainan siapa aku yang sudah dibarcode dan mencari jawaban yang benar. Terakhir, algoritma. Siswa mempraktekkan langkah-langkah mencuci tangan dan berwudu dengan urutan yang benar. Dengan begitu, siswa sangat antusias mengikuti pelajaran. Yang saya rasakan ketika Ain belajar berpikir komputasional, dia lebih berani, lebih mandiri, dan tidak mudah menyerah. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia selalu mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sesiten, Kepala UPT SD Negeri Temandang 1. Berpikir komputasional adalah landasan fundamental bagi siswa, seperti halnya membaca, menulis, dan berhitung. Dengan pembelajaran ini, berharap siswa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Dan semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat ke depannya. Berpikir komputasional bukan hanya tentang komputer, tetapi tentang bagaimana kita melatih anak untuk berpikir teratur, kreatif, dan solutif dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tantangan mungkin ada, namun dengan kerjasama guru, siswa, orang tua, dan sekolah, kita yakin kita bisa menyiapkan generasi yang cerdas, tangguh, siap menghadapi era digital. Semoga ikhtiar ini menjadi amal jariah dan melalui berpikir komputasional, lahirlah generasi beriman, berilmu, berdaya saing di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.